Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya WDF Music. Dan di session kali ini kita masih ada di tutorial atau cara menggunakan Photoshop dari nol sampai mahir. Di part kedua ini kita akan mulai belajar tentang editing foto. Setelah kemarin kita sudah berkenalan dengan banyak tool dan layanan-layanan lainnya yang bisa kita gunakan untuk editing. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Photoshopnya. Nah, untuk yang pertama, editing yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara menghapus atau mengganti background. Dalam hal ini akan ada banyak keadaan foto, seperti pas foto yang sudah jadi akan kita ganti backgroundnya, foto selfie atau foto dari HP dan diedit dijadikan pas foto, atau mungkin kita mengubah background pemandangan. Baik, kita akan coba satu persatu dari yang paling mudah dahulu. Kita pakai foto yang sudah ada, pakai ini dulu. Kita coba mengedit pas foto dan mengganti backgroundnya. Nah, di sini ada foto hasil jepretan dari kamera di studio. Hanya saja di sini background merah, sedangkan semisalkan kita membutuhkan foto dengan background biru. Langsung saja kita coba editing. Langkah yang pertama, kalau untuk pas foto, kebiasaan dari saya adalah langsung cropping pengukuran, atau langsung kita potong dahulu fotonya, kita sesuaikan ukurannya. Nah, misalkan kita akan bikin pas foto ukuran 4x6, kita langsung gunakan crop. Nah, kalau kita akan memotong foto agar ukurannya langsung pas, kita dapat langsung tentukan ukuran dari awal saat mau melakukan cropping. Bisa kita lihat di bagian atas setelah kita pilih crop tool. Nah, di sini ada dua kolom. Nah, kita isi yang weight-nya itu lebarnya. Untuk foto 4x6 ukurannya adalah weight 1,5 inch kali height-nya 2,2 inch. Di beberapa versi Windows atau Photoshop ada yang menggunakan koma itu tidak bisa, maka kalau tidak bisa kita gunakan komanya diganti titik. Lalu resolusi boleh diisi, boleh tidak. Kalau misalkan resolusi tidak kita isi, maka mengikuti resolusi asli dari fotonya. Nah, sekarang kita isi resolusinya 300 pixel per inch. Setelah jadi, kita tinggal coba drag pointernya. Nah, kita sesuaikan gambarnya, kita geser-geser, kita paskan posisinya. Atau kalau pengen lebih mudah juga bisa menggunakan tombol arah pada keyboard. Nah, setelah kita rasa sudah cukup, tinggal kita enter. Nah, lalu kita akan mengganti background merah ini menjadi biru. Langkah yang pertama, kita lihat di layar sini, hanya ada satu layar, kita jadikan dua layar dengan cara klik kanan, duplikat layar, lalu oke. Atau bisa juga menggunakan
tombol pada keyboard, kita pilih layar yang akan kita gandakan. Setelah terpilih, kita tekan tombol CTRL dengan huruf C, maka sudah menjadi dua layar. Di sini ini sistem modenya itu tumpuk, jadi yang paling bawah adalah foto yang paling berada di bagian belakang. Di sini sudah ada dua layar, yang mana background ini adalah layar yang berisi gambar di bagian belakang, dan layar satu adalah gambar yang ada di bagian depan. Maka kita pilih background yang bawah, ini yang akan kita jadikan background biru. Lalu kita pilih brush tool. Nah, di sini kita tentukan warnanya. Kita pilih warna biru yang resmi. Lalu oke. Nah, di sini terkadang seringkali kita melihat yang seharusnya pada brush tool itu pointer berbentuk lingkaran, tapi kadang hanya terlihat titik seperti ini. Ini dikarenakan caps lock kita dalam posisi hidup. Maka matikan caps lock agar pointer kembali menjadi lingkaran. Kita sesuaikan ukuran lingkarannya, karena ini akan kita jadikan full biru, kita bikin besar saja. Nah, pastikan sekali lagi yang kita pilih adalah bagian background. Ini artinya brush tool ini akan berfungsi pada layar gambar yang bernama background atau layar paling belakang. Langsung kita arsir saja dengan drag. Sekiranya terkena lingkaran semua, kita cek. Nah, di sini sudah menjadi warna biru. Lalu untuk mempermudah, kita besarkan fotonya. Nah, di sini kita bisa banyak mode yang bisa kita gunakan. Di antaranya, kalau misalkan foto ini background yang akan kita hapus memang sudah satu warna, kita bisa langsung gunakan ini, Magic Erase Tool yang paling bawah. Kita klik, seperti kemarin saya sampaikan, ini adalah mode menghapus satu warna yang berkaitan. Sebelum kita klik, kita pastikan layar mana yang akan kita hapus backgroundnya. Nah, di sini masih pada layar kedua atau layar background, maka kita pindahkan, kita pilih layar 1, yang artinya Magic Eraser Tool itu berfungsi pada layar 1. Kita taruh di bagian warna merahnya, tinggal kita klik saja. Nah, foto sudah berubah berbackground biru karena background merah yang tadi sudah kita hapus dan jadi transparan, maka tembus ke belakang ke background dengan warna biru. Ini jika gambar memang sudah menjadi pas foto, jadi kita tinggal hanya mengganti background saja dari merah ke biru atau biru ke merah atau ke warna yang lainnya. Nah, di bagian background ini kita bisa ganti-ganti warna sesuai yang kita mau. Dengan menggunakan brush tool, kita pilih warnanya atau kita ganti misalkan ke hijau. Tinggal kita pilih warna hijau. Oke. Posisikan brush tool yang berfungsi, tinggal kita klik saja, otomatis background berwarna hijau. Lalu terkadang kita mendapatkan satu keadaan foto itu adalah foto yang diambil menggunakan kamera handphone atau kamera biasa yang belum jadi pas foto. Kita close ini dulu. Misalkan saya sudah ada sampel fotonya, misalkan ini,
kita tarik aja, drag langsung ke Photoshopnya, kita lepas di sini. Nah, misalkan foto ini yang masih berbentuk foto biasa akan kita rubah jadi pas foto. Caranya tentu yang pertama kita adalah tentukan pencahayaannya terlebih dahulu. Seperti kita gunakan curve CTRL plus huruf M. Kita sedikit cerahkan dulu fotonya. Setelah pas kita tinggal tekan OK. Jangan terlalu khawatir dengan pencahayaan yang belum pas, karena nanti kita masih bisa editing pencahayaan saat sudah ada backgroundnya. Kita seimbangkan dengan background. Nah, tahap berikutnya seperti tadi, kita langsung saja lakukan pemotongan pada foto. Kita klik crop tool, kita tinggal geser-geser saja sesuai yang pas. Apakah harus selalu dalam area foto? Tidak, kita bisa lebihkan atau kurangin, contoh seperti ini. Kita bisa putar-putar juga kotaknya untuk mengimbangi gambar jika kadang gambar itu miring. Setelah pas, tinggal kita enter. Seperti langkah tadi, kita sebelum buat background atau hapus, kita jadikan layar ini menjadi dua. Kita pilih layarnya, lalu CTRL J. Setelah menjadi dua, pada bagian background kita tentukan warna background yang mau dipakai. Misalkan saya akan menggunakan warna biru lagi karena ini bajunya sudah merah, maksudnya mendekati warna merah. Lalu kita pilih brush tool, pastikan sekali lagi pilih layar yang akan kita kasih warna background. Kita klik, lalu kita arsir, pastikan semua bagian pada gambar terkena arsiran. Kita lihat di sini sudah biru semua. Tinggal kita hapus background pada layar 1. Kita pilih layar 1, lalu kita pilih eraser. Nah, kalau tadi dengan satu warna kita cukup dengan magic eraser tool. Dengan sekali klik satu warna sudah hilang. Di sini backgroundnya berbentuk masih pemandangan. Maka kita harus gunakan cara manual. Sebenarnya kita bisa tandai dengan menggunakan magnetic lasso tool. Hanya saja kalau kita gunakan magnetic lasso tool, di sini bagian rambut itu acak, tidak beraturan. Ini akan mempersulit. Jadi akan lebih mudah jika kita gunakan eraser tool. Nah, kita akan hapus background ini secara manual dengan cara kita klik saja. Nah, untuk awal sebaiknya kita gunakan lingkaran yang pekat. Nah, kita hapus skenanya dulu. Nanti setelah sudah mendekati ke objek, baru kita rapikan. Nah, untuk mempermudah, kita besarkan gambar agar bisa merapihkan. Nah,
kita sesuaikan lingkaran, kita ganti dengan yang blur. Ukurannya kita sesuaikan juga. Nah, kita coba rapihkan. Saya menggunakan drag. Saran saya untuk pengguna laptop jangan menggunakan touchpad, agak lumayan sulit, akan lebih mudah jika kita menggunakan mouse. Kita lakukan ini pada semua bagian. Untuk kerapiannya itu tergantung kita sendiri, bagaimana kita mengarsir pada bagian yang kita hapus. Nah, saya sudah selesai dalam menghapusnya. Terlihat potongannya sedikit lebih rapih. Tinggal kita periksa saja bagian mana saja yang belum. Sering-sering saja untuk berlatih menghapus agar kita semakin mahir dalam mengarsirnya. Setelah sudah, kita tinggal proses finishingnya. Yang pertama akan kita finishing adalah bagian rambut agar terlihat tidak seperti uban. Untuk menggelapkannya kita gunakan burun tool. Kita sesuaikan, gunakan mode softron atau yang bagian sampingnya itu blur, ukurannya kita sesuaikan juga. Setelah semua sesuai, tinggal langsung kita arsir pada bagian rambutnya. Karena ini rambut dasar asli fotonya memang pirang, makanya kita tidak bisa mengubah menjadi warna hitam pekat. Nah, lalu pada posisi baju kita rapikan juga, kita samakan pencahayaannya. Di bagian sini ini lebih cerah. Nah, kita buat sama. Nah, sudah jadi, tinggal kita seimbangkan warna dan pencahayaan. Yang pertama kita gunakan warnanya, CTRL-B, kita seimbangkan warnanya. Setelah cocok, kita tekan enter saja atau tombol OK. Pencahayaan saya rasa sudah pas. Nah, yang berikutnya adalah kita mengganti background, namun bukan untuk pas foto, biasanya untuk background pemandangan. Yang ini kita close dulu. Saya sudah siapkan satu foto, misalkan ini. Kita langsung tarik saja ke Photoshopnya, kita drag, kita lepas di lembar kerja. Nah, misalkan foto ini akan kita ganti backgroundnya dengan pemandangan yang lebih bagus. Caranya kita juga pilih background yang akan kita gunakan. Nah, saya sudah download tadi beberapa background. Nah, misalkan kita akan gunakan gambar ini, kita tarik saja ke Photoshop. Nah, kalau kita mau memasukkan lebih dari satu foto ke dalam Photoshop, itu jangan diletakkan di foto yang lain,
karena hasilnya akan tertumpuk. Nah, seperti ini. Nah, jadi bagaimana solusinya? Kita tetap sama, tarik drag seperti tadi ke Photoshop, hanya lepaskanlah di bagian kolom judul. Lepaskan. Nah, dia akan menjadi file tersendiri. Oh maaf, ini filenya terlalu blur. Akan kita coba buka file yang lain. Misalkan ini. Nah, ini setidaknya sedikit lebih jernih. Kita close saja yang ini yang tidak terpakai. Nah, lalu sekarang kita pindahkan foto ini ke background yang kita tentukan tadi. Kita gunakan move tool, kita tekan ke kiri pada bagian foto, tahan dan tarik ke background yang kita pilih tadi. Nah, di sini lalu kita lepaskan pada pas gambarnya. Lalu kita sesuaikan ukuran foto ini agar pas pada background. Nah, di sini untuk memperkecilnya, kalau kita langsung menggunakan titik di pojok ini, dia akan terus mengikuti gerakan kursor. Jadi kalau kita nggak bisa ngepasin, wajah bisa menjadi memanjang ataupun menjadi pendek-pendek. Untuk tidak merubah rasionya, kita paskan kursornya di bagian pojoknya, lalu kita tekan tombol shift sambil kita drag fotonya agar foto ini resolusi atau rasionya tetap terjaga, tetap originalnya. Setelah dikira pas, kita lepaskan mouse-nya, baru lepaskan shift-nya, lalu kita paskan posisinya. Setelah pas, tekan enter. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode penghapusannya seperti tadi secara manual menggunakan eraser tool, atau kita juga bisa memilih bagian yang akan kita hapus, atau kita juga bisa membuat yang kita pindahkan bukan gambar fullnya, tapi hanya orangnya langsung. Nah, sekarang kita gunakan metode pertama, yaitu menghapus background setelah dipasang di atas background yang mau kita pakai. Jadi background layar 1 ini yang akan kita buang agar foto ini backgroundnya transparan dan tembus ke layar background. Langsung saja. Di sini kita akan menggunakan magnetic lasso tool. Kita klik, kita pilih. Karena ini menggunakan jilbab, ini lebih menguntungkan. Jadi akan mengikuti lekukan gambar objek utamanya. Oke. Bisa terlihat ini secara otomatis mengikuti lakukan pada objek yang sedang kita tandai. Nah, kalau posisinya terlihat agak bahaya, kita klik lebih agak jauhan dikit biar tidak menandai warna yang lain. Nah, di sini kalau kita mau pindahkan fotonya saja, kita bisa yang kita blok, yang kita select adalah fotonya.
Karena ini akan kita hapus, maka yang kita pilih adalah backgroundnya. Jadi kita lingkarin pada bagian background agar backgroundnya yang terselect. Pastikan pada titik terakhir harus selalu bertemu. Nah, setelah seperti ini, kita coba lakukan penghapusan kepada gambar. Kita gunakan eraser tool. Kita pakai yang pekat saja. Ini secara otomatis yang terhapus hanya bagian yang ditandai. Pada bagian-bagian yang tidak tertandai, dia tidak akan terhapus. Nah, untuk menghilangkannya bagaimana? Menghilangkan penanda ini, karena tadi kita menggunakan magnetic lasso tool, kita tinggal klik lagi aja, lalu tepat pada gambar kita klik, otomatis hilang. Nah, di sini kita tinggal melakukan perapian saja pada gambar. Sarannya sama persis pada saat kita melakukan perapian tadi pada editing pas foto. Itu cara yang pertama. Lalu kita coba dengan menggunakan cara kedua, yaitu yang kita pindahkan ke background hanya objek orangnya saja. Caranya sama, kita gunakan magnetic lasso tool, kita tandai pada bagian orangnya saja. Kita copy dengan tombol CTRL-J. Nah, di sini sudah menjadi dua layar. Kita pilih layar ini yang akan kita pindahkan. Kita gunakan move tool. Nah, jadi layar ini bisa kita potong, kita copy, kita pindahkan langsung ke background. Nah, yang terpindah ke sini hanya pada bagian layar objek orangnya saja. Tinggal kita sesuaikan ukurannya, lalu tinggal kita rapihkan. Saran saya tetap kalau untuk merapihkan foto, bagian penghapusan kita perbesar saja. Apakah caranya harus selalu sama dengan tadi? Tidak. Kita coba cara merapihkan yang kedua. Kita hapus secara pekat dulu saja yang bagian sudah tidak dipakai. Ini kan masih terlihat beda banget Pak, batas antara objek orangnya dengan backgroundnya terlihat sangat terpisah. Nanti kita akan rapihkan itu. Kita hapus dulu bagian-bagian yang tidak terpakai. Setelah semua sudah, kita kembalikan ukuran sedang lagi. Ini adalah bekas potongan. Nah, ini masih ada. Nah, selesai. Kita gunakan blur untuk membuat bagian yang terpotong itu tidak begitu terlihat bekas potongan. Nah, kita gunakan blur, kita kecilkan sedikit, dan kita gunakan lingkaran yang blur juga, kira-kira segini saja cukup. Kita coba pada bagian sampingnya kita arsir. Nah, kalau ukuran kecil mungkin nggak begitu terlihat, kita coba besarkan. Nah, ini sangat jelas batasnya, kita coba arsir. Nah, maka hasilnya akan lebih halus. Bekas potongan gambarnya tidak begitu terlihat seperti potongan. Nah, setelah selesai, kita sudah rapikan potongannya.
kita tinggal seimbangkan antara background dengan objek orangnya. Yang pertama adalah pewarnaan. Nah, di sini foto terlalu biru, kita kurangi warna birunya, kita seimbangkan warna merahnya. Dan hijaunya. Setelahnya oke. Lalu pencahayaan secara LM kita juga seimbangkan dengan background. Nah, selesai. Inilah beberapa cara menghapus ataupun kita mengganti background pada foto. Lalu yang terakhir adalah tahap save atau penyimpanan. Caranya adalah kita pilih pada file, lalu jika ini adalah penyimpanan untuk pertama, kita gunakan Shift As atau menyimpan ke file baru. Tapi jika kita sedang mengerjakan sebuah project atau tadi sempat kita buat belum selesai, kita teruskan dan file itu sudah kita simpan, kita tinggal tekan Shift saja. Lalu karena ini bagian pertama, kita tekan Shift As. Nah, kita tentukan di mana kita akan menyimpan, misalkan di picture. Nah, di sini bagian nama kita isi misalkan tes. Lalu format ini bisa kita pilih, ada sangat banyak format yang disediakan oleh Photoshop. Yang pertama ini adalah Photoshop PSD atau PDD. Ini akan menyimpan dalam bentuk project. Jadi kita masih bisa edit sepenuhnya, lembar kerja kita, histori kerja kita tetap tersimpan di situ. Dan hanya bisa dibuka di Photoshop saja. Jadi pada intinya kalau kita edit belum selesai, mau kita tinggal dulu, kita cukup save menggunakan format Photoshop PSD atau large document format. Ini juga untuk yang lain-lain, tapi yang paling sering biasanya dipakai adalah ini PSD. Lalu simpan sebagai JPEG atau JPEG untuk foto, atau kita bisa juga save dengan format PNG atau PNG. Ini biasanya kita gunakan untuk misalkan kita buat gambar dengan background transparan. Kalau menggunakan PNG tetap bisa transparan, namun kalau menggunakan JPEG itu background tidak akan bisa transparan. Atau juga di beberapa jenis Photoshop, terutama kalau Photoshop yang sekarang pasti sudah ada Photoshop PDF. Nah, jadi dari file yang kita edit itu bisa kita save langsung menjadi PDF. Nah, di sini kita akan mencoba save menggunakan PSD terlebih dahulu, lalu kita save. Oke. Nah, sebaiknya setiap kita melakukan editing, usahakan selalu Shift as project dari awal, dan dalam perkembangannya kita berlakukan perubahan apa-apa langsung kita tekan Shift. Jadi semua perubahan yang kita buat tersimpan. Sewaktu-waktu tiba-tiba mati lampu atau laptop kehabisan baterai, kerja kita sudah tersimpan dalam project. Tentunya harus menggunakan format PSD. Nah, setelah itu kita ingin menjadikan gambar ini menjadi sebuah gambar yang utuh yang bisa dibuka di mana saja. Caranya tinggal file, Shift As. Nah, ini nama otomatis sudah, tinggal kita ganti formatnya. Untuk foto, saran saya gunakan JPEG atau JPG atau JPG. Kita klik, setelah jadi kita save. Nah, di sini kita tinggal mengatur small file atau ukuran file, besarnya file. Nah, di sini format option, baseline,
standar, optimized, atau progresif. Semakin ke bawah ini semakin bagus, dan ini semakin ke sini semakin filenya besar. Scan-nya kita pilih yang paling besar 5. Quality sudah maksimum, tinggal tekan OK. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah selesai, berarti sudah tersimpan. Tinggal kita cek. Nah, tadi kita save as di folder pictures. Kita buka apakah sudah tersimpan. Ya, ternyata sudah tersimpan. Inilah foto hasilnya yang tadi sudah kita editing. Dan kita lihat foto sebelumnya. Ini adalah foto originalnya sebelum kita lakukan editing. Ya, demikian tadi materi part kedua. Jangan lupa untuk selalu subscribe bagi yang belum, yang sudah saya ucapkan terima kasih, dan tetap tinggalkan jejak Anda di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan bagikan kepada rekan-rekan kalian agar semakin banyak yang bisa menikmati manfaat dari WDF Music. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.